Selamat pagi, Dokter Ani. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Sehat? alhamdulillah sehat, Dok. Dokter gimana? Sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Seperti biasa, bagian pertama ini dari netizen dulu di @sapa_Indonesia_, Instagram kami dulu, Dokter. Ini ada @mandamindi_3106. Dokter, bagaimana cara mencuci sayur dan buah yang benar? Apakah cukup dicuci dengan air saja atau harus tetap menggunakan cairan khusus untuk pencuci sayur dan buah? Karena sayur dan buah yang kita beli dari luar ini, yang mungkin kita tidak tahu kemasan plastik isinya bersih atau tidak. Terima kasih, Dokter. Bagaimana ini, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi cara mencuci sayur yang benar itu dicuci dengan air mengalir. Kan ada yang suka merendam di dalam ember ya, atau di dalam mangkok. Ya. Yang benar itu dinyalakan keran airnya, dicuci saja dengan air yang mengalir itu, tidak perlu diberikan sabun atau antiseptik. Itu sudah cukup. Oh, sudah cukup itu ya. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pengertian atau tambahan wawasan bagi kita. Pertanyaan yang berikutnya dari netizen juga @jitajits. Apakah orang yang tidak menunjukkan gejala juga bisa menularkan virus corona? Jadi kalau OTG itu bisa menularkan atau tidak? Dokter Ani? Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini penularan terbesar adalah orang yang reaktif dan bergejala. Namun tetap saja orang tanpa gejala dapat saja menularkan meskipun kemungkinannya tidak sebesar yang bergejala. Begitu, Mas Bayu. Ya, jadi orang tanpa gejala pun bisa tetap menularkan. Nah, Ya. ini lebih harus berhati-hati. Baik, pertanyaan berikut. @Intan Arsya. Lebih efektif mana, Dokter? Disemprot disinfektan atau berjemur di pagi hari untuk membunuh virus corona? Ya, jadi itu kombinasi ya. Kalau kita bicara tentang pencegahan penularan COVID-19 ini, itu ada kombinasi. Saya kira dari gugus tugas Pak Doni Monardo pernah menyatakan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama itu adalah selalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak yaitu 2 meter. Yang ketiga rajin cuci tangan, tadi itu yang boleh pakai sabun, boleh pakai antiseptik yang lain ya. Kemudian yang keempat tetap berolahraga, berjemur, dan tentunya makan makanan yang bergizi. Jadi kelima-limanya ini, jadi bukan hanya satu begitu. Ya. Dan mungkin pengertian juga bagi masyarakat bahwa berjemur itu bukan untuk membunuh virusnya ya, Dok ya. Beberapa dokter yang hadir berjemur kita pada waktu yang tepat dan tidak terlalu lama itu adalah untuk membangun atau membangun imunitas tubuh. Betul, meningkatkan imunitas. Jadi bukan untuk membunuh virus, tapi untuk meningkatkan imunitas kita. Itu yang penting diketahui. Ya. Betul. Nah, mudah-mudahan ini makin dimengerti oleh masyarakat. Berjemur itu bukan untuk membunuh virus di kulit kita, begitu ya. Ya, dan berjemurnya jam 6 sampai jam 9 pagi aja, jangan jam 12 nanti makin coklat kulitnya. Setuju, Dokter Ani. Nah, Dokter Ani, berkaitan dengan spesialis Anda nih, spesialis saraf ya, Dok. Apakah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saraf yang diderita oleh kemungkinan oleh masyarakat sampai saat ini begitu, termasuk ke penyakit yang kemudian jika terkena COVID-19 juga makin parah atau berbahaya? Kan beberapa diantaranya misalnya penyakit-penyakit pernafasan atau diabetes, jantung, begitu kan jadi makin berbahaya kalau kemudian terpapar COVID-19. Kalau penyakit-penyakit saraf gimana, Dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Mas Bayu. Jadi penyakit saraf itu sebagian besar adalah penyakit kronis, artinya berlangsung lebih dari 120 hari ya kalau kita anggap kronis, jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, kalau orang sudah berada dalam situasi penyakit kronis, pastinya daya tahannya tidak sebaik orang yang tidak menderita penyakit kronis. Sehingga kalau dia terkena penyakit infeksi apapun, termasuk corona, pasti gejalanya menjadi lebih berat. Sehingga kita selalu memberikan message atau advice kepada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami stroke misalnya, kita akan bilang hati-hati, hindari kerumunan karena kalau kena bisa lebih berat gejalanya dibanding orang yang tidak mengalami itu. Dan di penyakit saraf sendiri kan banyak penyakit yang berkombinasi. Misalnya orang yang kena stroke itu dia ada diabetes mellitus yang selama ini juga menjadi komorbid yang berbahaya untuk COVID.
kemudian hipertensi, juga sakit jantung tadi yang seperti disebut oleh Mas Bayu. Jadi memang untuk penderita saraf lebih berhati-hati. Satu lagi, biasanya yang sakit saraf ini kan yang usianya sudah lebih lanjut ya, 50 ke atas, 60 ke atas, di mana kita tahu bahwa usia di atas 60 juga merupakan faktor resiko yang bisa membuat infeksi corona memberikan gejala yang lebih berat. Begitu, Mas Bayu. Baik, jadi tetap harus waspada yang memiliki penyakit-penyakit yang seperti itu. Baik, Dokter Ani, kita jeda dulu untuk kemudian menjawab line telepon yang saya dengar di telinga saya berdering-dering nih. Tampaknya banyak yang ingin bertanya ke Dokter Ani. Kami jeda dulu. Dokter Ani tetap bersama kami untuk telepon interaktif. Kami segera kembali.